Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di channel YouTube Pembelajaran Daring SMP Negeri 6 Pekalongan untuk mapel informatika dengan materi konsep dasar algoritma untuk sesi yang kedua. Oke, silakan anak-anak bisa kalian lihat dan kalian cermati untuk sesi yang kedua ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja praktek ya. Kita nanti akan membuat contoh algoritma sederhana. Jadi algoritma yang menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi nanti ada beberapa contoh yang akan kita pelajari. Yang pertama, algoritma dalam bahasa sehari-hari dan algoritma dengan menggunakan bahasa pseudocode. Oke, bisa kalian simak. Contoh yang pertama nanti akan Ibu contohkan. Jadi dalam proses pembuatan algoritma dalam bahasa yang sederhana, misalnya contohnya dalam proses membuat mie. Jadi oke, bisa kalian perhatikan. Jadi ada dalam membuat suatu mie. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, misalnya siapkan 1 bungkus mie instan, kemudian 400 ml air. Kita siapkan panci, mangkok, sendok, dan garpu. Oke, tahapan yang kedua, masukkan 400 ml air ke dalam panci. Kemudian, proses yang ketiga, masak air. Proses yang keempat, tunggu hingga air mendidih. Proses yang kelima, masukkan mie ke dalam panci yang sudah mendidih. Proses yang keenam, tunggu dan aduk hingga 5 menit. Kemudian, jika sudah matang, masukkan bumbu. Oke. Next, yang ke-8, aduk rata. Kemudian, yang ke-9, proses yang terakhir, sajikan mie. Bisa kalian amati untuk proses membuat mie ini dengan menggunakan bahasa sederhana. Kalian bisa lihat bahwa ini merupakan sebuah proses yang bersifat runtut dan disusun secara sistematis ataupun berurutan. Jika salah satu urutan tersebut dipindahkan atau dipindah posisikan, maka akan menjadi tidak logis lagi. Otomatis, semua proses yang kita buat tidak akan mencapai tujuan. Tujuan di sini yaitu contoh proses membuat mie. Jadi, misalnya ada beberapa runtutan atau fase-fase yang kalian tukar. Misalnya dari fase yang pertama, siapkan 1 bungkus mie instan, kalian langsung. Jika sudah matang, masukkan bumbu. Yang sudah matang apanya? Berarti otomatis untuk fase ataupun proses-proses pembuatan mie ini akan tidak bisa mendapatkan hasil yang akan kalian capai ya. Kemudian next, kita akan yang kedua, Ibu akan mencontohkan, jadi pembuatan tadi kalau dengan bahasa sederhana ya. Yang kedua kita menggunakan bahasa pseudocode. Oke, coba kita amati sama-sama. Yang pertama, jadi masih siapkan 1 bungkus mie instan, kemudian 400 ml air, panci, mangkok, dan sendok, kemudian dan sendok garpu ya. Kemudian yang kedua, kita sudah menggunakan bahasa input 400 ml air ke dalam panci. Kemudian next, yang ketiga, masak air. Yang keempat, tunggu hingga mendidih. Yang kelima, input mie dalam panci yang sudah mendidih. Yang keenam,
Tunggu dan aduk hingga 5 menit. Yang ketujuh, jika matang, masukkan bumbu. Yang kedelapan, aduk rata. Yang kesembilan, output mie. Oke, bisa kalian cermati di contoh membuat mie dengan bahasa Pesodokot, ada beberapa istilah yang harus kalian tahu. Jadi di Pesodokot ini sudah menggunakan hampir sama seperti kode programnya. Entah itu dia menggunakan bahasa Pascal, bahasa C, atau bahasa-bahasa lainnya. Misalnya di poin nomor 2, ya, input 400 ml air ke dalam panci, kemudian input mie, kemudian nomor 7 jika matang, kemudian masukkan bumbu, dan output mie. Oke, tadi sudah sama-sama kita lihat ada 2 contoh kita membuat mie dengan menggunakan bahasa sehari-hari, dan yang kedua dengan menggunakan bahasa Pesodokot. Coba kita lihat perbedaan kedua contoh algoritma sederhana tersebut. Oke, coba kalian amati perbandingannya. Jika yang pertama di sebelah kiri, jadi algoritma membuat mie dengan bahasa sederhana. Yang sebelah kanan, algoritma membuat mie dengan bahasa Pesodokot. Yang sebelah kiri, ini masih menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi algoritma ini dibuat tidak ada istilah-istilah seperti bahasa-bahasa pemrograman, ya. Kita lihat yang di sebelah kanan. Oke, di poin ataupun fase nomor 2 itu input. Kalau di sebelah kiri masukkan, di sebelah kanan kita sudah ada input. Kita sudah menggunakan bahasa input, ya. Kemudian di sebelah kirinya masukkan mie ke dalam panci. Di sebelah kanannya sudah ada bahasa input mie. Yang di fase nomor 7, jika sudah matang, masukkan bumbu. Dengan menggunakan bahasa Pesodokot, kita sudah ada istilah if. Jika matang, maka masukkan bumbu. Di sebelah kiri, di fase nomor 9, sajikan mie. Di sebelah kanan, kemudian ada istilah output mie. Jadi, bisa Ibu simpulkan, yaitu cara membuat algoritma ini, jadi algoritma dalam bentuk tulisan, itu bisa kita aplikasikan dulu dalam membuatnya menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian kita buat algoritma dengan menggunakan bahasa Pesodokot. Jadi dengan menggunakan bahasa Pesodokot ini untuk menggambarkan bagaimana algoritma itu akan sampai ke programmer. Oke, anak-anak, sekian dulu pembahasan tentang konsep dasar algoritma. Tetap semangat, stay at home dan social distance. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di pembahasan ataupun materi informatika selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.